Namo Buddhaya, Sahabat Dhamma. Sahabat Dhamma, apakah Anda tahu bahwa ada dua penyimpangan utama yang dapat membuat kita menjauh dari kehidupan yang benar? Dalam ajaran Buddha, ada konsep mendalam yang membahas mengenai penyimpangan atau penyelewengan dari jalur kebajikan dan kebenaran. Dalam Kamus Buddha Dhamma, halaman 212, dijelaskan terdapat dua macam penyelewengan utama, yaitu Sila Wipati dan Ditthi Wipati. Kedua konsep ini merujuk pada kegagalan manusia dalam menjalani kehidupan yang benar, baik dalam segi perilaku maupun cara pandang. Dalam konten ini, kita akan mendalami kedua penyelewengan ini, mengapa mereka penting dalam ajaran Buddha, dan bagaimana memahami serta menghindarinya dapat membantu kita mencapai hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Apa itu wipati? Wipati berarti penyimpangan atau penyelewengan dari sesuatu yang seharusnya. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah penyimpangan dari kebajikan atau kebenaran. Ketika seseorang terjebak dalam wipati, mereka gagal menjalankan kebajikan dan kebenaran, baik dalam tindakan nyata maupun dalam cara berpikir. Pertama, kita akan membahas tentang Sila Wipati. Sila berarti moralitas, aturan, atau etika, dan Wipati berarti penyelewengan. Jadi, Sila Wipati dapat diartikan sebagai penyelewengan atau kegagalan dalam menjalankan aturan moral. Dalam ajaran Buddha, sila merupakan fondasi dari perilaku yang baik. Ini mencakup 5 sila dasar yang dikenal oleh kebanyakan umat Buddha. Tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak menggunakan zat yang memabukkan. Ketika seseorang gagal mematuhi aturan-aturan moral ini, mereka dikatakan terjebak dalam Sila Wipati. Mengapa Sila Wipati penting? Karena perilaku buruk dan pelanggaran moral tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga orang lain. Orang yang terlibat dalam Sila Wipati merusak harmoni dalam masyarakat, memperburuk karma mereka, dan menciptakan penderitaan jangka panjang. Contoh Sila Wipati meliputi perbuatan seperti mencuri, berbohong untuk keuntungan pribadi, atau melakukan tindakan kekerasan. Semua tindakan ini menciptakan dampak buruk pada hubungan manusia dan memperkeruh batin perilaku. Namun, tidak hanya perbuatan yang salah yang termasuk dalam Sila Wipati, bahkan pikiran dan niat yang salah juga bisa menjadi bentuk pelanggaran moral. Misalnya, menyimpan niat jahat terhadap orang lain atau merencanakan tindakan curang sudah cukup untuk dikatakan terlibat dalam Sila Wipati. Dalam kehidupan modern, kita bisa melihat Sila Wipati dalam banyak bentuk. Ketika seseorang menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan, atau ketika seseorang melanggar janji atau kepercayaan, mereka terlibat dalam Sila Wipati. Contoh sederhana lainnya adalah ketika seseorang menggunakan narkoba atau alkohol berlebihan hingga kehilangan kendali atas diri mereka, yang mengarah pada tindakan yang merusak baik diri mereka sendiri maupun orang lain. Sekarang, kita akan masuk ke penyelewengan yang kedua, yaitu Ditthi Wipati. Ditthi berarti pandangan atau perspektif, dan Wipati berarti penyelewengan. Jadi, Ditthi Wipati adalah penyelewengan dalam cara berpikir atau pandangan seseorang terhadap realitas. Ini terjadi ketika seseorang memiliki pandangan yang salah tentang dunia, tentang diri mereka sendiri, atau tentang ajaran Buddha. Pandangan salah ini bisa datang dalam banyak bentuk. Misalnya, ada orang yang percaya bahwa kesenangan duniawi adalah tujuan akhir hidup. Atau, ada yang berpikir bahwa tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi karma. Orang yang terjebak dalam Ditthi Wipati gagal memahami kebenaran sejati tentang hukum sebab akibat dan pandangan benar yang diajarkan dalam ajaran Buddha. Pandangan salah ini sangat berbahaya karena mereka mengarahkan tindakan dan keputusan yang salah. Ketika seseorang memiliki pandangan yang salah tentang kehidupan,
mereka akan terus mengambil keputusan yang salah, yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi batin dan membawa penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, Dittiwipati sering terlihat ketika seseorang berpikir bahwa kekayaan atau kekuasaan adalah satu-satunya sumber kebahagiaan. Mereka akan melakukan apapun untuk mencapainya. Bahkan, jika itu berarti menyakiti orang lain atau melanggar moralitas. Pandangan salah ini mengarahkan mereka pada kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran dan penderitaan, karena apa yang mereka kejar sebenarnya adalah ilusi. Mengapa sila Wipati dan Dittiwipati penting? Wipati baik dalam bentuk sila maupun Ditti sangat penting untuk dipahami karena kedua penyelewengan ini dapat menghalangi kita dari mencapai pencerahan dan kebahagiaan sejati. Keduanya saling terkait. Ketika seseorang memiliki pandangan yang salah atau Dittiwipati, mereka cenderung terlibat dalam tindakan yang salah atau sila Wipati. Dalam ajaran Buddha, pemahaman yang benar dan perilaku yang benar adalah 2 dari 8 unsur dalam jalan mulia berunsur 8 yang mengarahkan kita menuju pencerahan. Ketika kita terjebak dalam sila Wipati dan Dittiwipati, kita menjauh dari jalan ini dan semakin terperosok dalam penderitaan. Lalu bagaimana menghindari Wipati? Untuk menghindari Wipati, pertama-tama kita harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang benar. Dalam hal sila Wipati, kita harus secara aktif berusaha untuk hidup sesuai dengan aturan moral yang diajarkan oleh Buddha. Ini berarti menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain atau diri sendiri, serta selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam keseimbangan yang baik. Untuk menghindari Dittiwipati, kita harus berusaha untuk memperbaiki cara pandang kita terhadap dunia. Ini berarti mendalami ajaran Buddha secara lebih mendalam, mengembangkan pemahaman yang benar tentang hukum karma, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dari hal-hal materi atau kesenangan duniawi yang sementara. Kesimpulannya, pada akhirnya, sila Wipati dan Dittiwipati adalah 2 penyelewengan yang harus dihindari jika kita ingin mencapai kehidupan yang damai, bermakna, dan bebas dari penderitaan. Dengan menjaga moralitas dan cara pandang kita terhadap dunia, kita bisa perlahan-lahan keluar dari jebakan penderitaan dan mendekat pada kebahagiaan sejati. Melalui disiplin diri dan pemahaman yang benar, kita dapat menjalani hidup yang selaras dengan ajaran Buddha dan menemukan kedamaian batin yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Mari kita terus berusaha untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran yang benar dan penuh kebajikan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kita.